Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali di video pembelajaran kita yang kedua. Di video pembelajaran pertama tadi kita sudah membahas tentang dasar daripada Internet Protocol atau IP address. Pada video pembelajaran yang kedua ini, pada sesi ini kita akan melanjutkan topik pembahasan ada juga berkaitan dengan IP address, yaitu tentang networking model atau model networking dalam jaringan komputer. Nah, harapannya setelah selesai mengikuti dari sesi video pembelajaran ini, para mahasiswa dapat mengetahui gambaran mengenai apa itu networking model dan bagaimana penerapan networking model pada jaringan komputer. Jadi ini materi kita. Yang pertama adalah tentang model jaringan. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang model TCP/IP. Yang ketiga adalah model daripada OSI. Nah, tiga pembahasan topik materi ini nanti akan saya coba jelaskan dalam berbentuk slide presentasi, yang nanti materinya juga akan saya share dalam bentuk dokumen atau modul yang akan saya share nanti di classroom-nya. Jadi saya ulangi bahwa ada tiga materi kita: model jaringan, penjelasan model TCP/IP, dan model IC. Nah, harapannya nanti setelah selesai materi ini, para mahasiswa itu paham kira-kira definisi daripada model jaringan dan pentingnya dari model jaringan dan juga TCP/IP dan juga model OSI. Ada satu kata kunci yang coba kita bahas, yaitu networking model. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya networking model dan bagaimana penerapannya dalam TCP/IP ataupun layar OSI? Sebelum untuk memahami daripada apa itu networking model, saya coba gambarkan satu pembahasan atau definisinya, bahwa networking model itu adalah sebuah model atau referensi untuk pengembangan dan pemahaman komunikasi data di dalam jaringan. Jadi networking model ini adalah suatu model atau suatu rujukan dalam kita pengembangan komunikasi data dalam suatu jaringan. Apa tujuan dibuatnya networking model ini adalah akan menjadi suatu acuan atau aturan yang harus diikuti oleh produsen perangkat atau vendor. Maksud vendor di sini adalah produsen perangkat, misalnya yang memproduksi misalnya USB atau kartu jaringan atau network ID, interface card, NIC, ataupun perangkat-perangkat jaringan yang lain. Itu kan dibuat oleh vendor-vendor yang berbeda. Vendor itu artinya maksudnya nama produsennya, mereknya. Misalnya ada yang kalau flash disk kita mungkin tahu bahwa ada Kingston, ada HP, ataupun ada yang merek-merek yang lainnya. Nah, dari semua perangkat-perangkat yang dibuat tersebut, tentunya itu mempunyai kapasitas atau misalnya hal yang berbeda. Intinya si produsen A itu dia punya standarnya sendiri, si produsen B dia punya standar sendiri dalam memproduksi perangkat-perangkat tersebut. Nah, atas perbedaan-perbedaan tersebut, bagaimana cara supaya semua perangkat yang berbeda produsennya itu tetapi bisa akan menjadi dikenali atau dipahami ketika dalam satu data di dalam jaringan. Nah, itulah adanya networking model. Jadi sebagai contohnya, coba dilihat gambaran seperti ini. Ini adalah contoh implementasi dari networking model. Dengan adanya networking model, maka setiap fungsi jaringan itu akan berjalan sesuai dengan aturan. Coba kalau misalnya kita melihat gambar sebelah itu di COS networking, artinya network yang tidak dalam satu model, tidak adanya terjadi pemodelan dalam suatu jaringan. Itu antara misalnya application, itu setiap layar itu baik dalam kategori hardware, software, itu nanti tidak akan beraturan. Jadi tidak akan menyatu ketika mereka saling berkomunikasi. Tetapi dengan adanya model networking layer atau model networking ini, keempat jenis layer, misalnya bagian software, bagian hardware, walaupun diproduksi oleh produsen perangkat yang berbeda, tetapi dia akan tetap dikenali yang sama. Misalnya saya punya merek laptop adalah Asus.
Bagaimana kalau misalnya flash disk saya itu mereknya Keystone, bukan dibuat oleh produsen Asus? Itu kan berbeda. Tetapi tidak ada masalah ketika dengan adanya networking model ini, maka walaupun perangkat saya itu dibuat oleh vendor yang berbeda, tetapi dia tetap akan menyatu dalam satu fungsi yang sama. Jadi ini sekilas kira-kira apa sih gunanya networking model. Tujuan dari dibuatkan networking model supaya keterkaitan antara walaupun software dan hardware dibuat oleh vendor-vendor yang berbeda, tapi dengan adanya networking model mereka tetap akan menjadi saling berintegrasi atau saling berhubungan. Itu definisi sekilas pemahaman dari model networking. Nah, kesimpulannya dari networking model ini ada beberapa item. Yang pertama adalah kita akan mengetahui kira-kira gambaran besar suatu jaringan komputer itu seperti apa. Kemudian ada juga untuk memahami bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa berfungsi secara bersamaan. Ini artinya kalau misalnya ada seperti saya sebutkan tadi, kalau misalnya ada OS Windows, ada OS Linux dan lain-lain, bagaimana kalau misalnya OS tersebut bisa mengenali perangkat walaupun perangkat tersebut dibuat oleh vendor-vendor yang berbeda. Tetapi ketika disambungkan ke dalam satu OS dia tetap akan berfungsi. Kemudian itu ada 3, troubleshooting itu permasalahan lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian yang mudah dikelola. Kalau kita lihat tadi, itu ada bagian dari software, ada bagian hardware. Dengan ada model networking, dia akan ketika kita terdapat suatu permasalahan atau trouble, maka kita akan lebih mudah untuk melihat kira-kira trouble-nya terjadi di mana. Kemudian kalau yang keempat ini adalah istilahnya mudah didefinisikan. Jadi kalau di dalam TCP/IP ataupun OSI itu nanti akan ada beberapa layer. Kalau di OSI itu ada 7 layer. Kemudian kalau yang kelima adalah lebih mudah pemahaman terhadap teknologi yang baru. Kita paham bahwa dalam dunia IT ini, dalam dunia jaringan, tentu nanti akan ada teknologi terbaru yang memang dikeluarkan untuk membantu ada hubungan antara komunikasi data dalam suatu jaringan. Nah, ini adalah 6 kesimpulan mengenai fungsi dari networking model. Nah, networking model itu ada 2, yaitu ada yang kita dikenal dengan istilah namanya OSI atau Open System Interconnection. Yang kedua adalah TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini pembahagian dari networking model. Nah, kalau yang sekarang itu rata-rata sekarang networkingnya menggunakan TCP/IP model. Kenapa? Karena TCP/IP ini lebih kita katakan less formal dibandingkan dengan OSI. Artinya kalau TCP model itu langsung ke prakteknya. Kalau misalnya OSI, model OSI itu kayaknya lebih kepada pembelajaran. Artinya pembelajaran hanya sebatas edukasi atau sekedar teori saja dalam kita memahami jaringan komputer. Oke, coba kita definisikan lebih lanjut mengenai OSI dan TCP/IP ini. Nah, coba kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh mengenai daripada penerapan daripada OSI. OSI layer itu kan ada 7 layer. Ada layer 1, layer 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 layer. Nah, buat apa fungsi dari OSI tersebut, dari setiap OSI tersebut, itu perannya sebenarnya sangat besar sekali. Jadi dalam suatu pengiriman data itu ada, misalnya kita mengirimkan suatu data dari komputer A ke komputer B, itu harus melewati kira-kira siapa yang menghandle-nya, layer keberapa. Jadi setiap layer-layer itu akan mempunyai fungsi yang masing-masing untuk menghubungkan antara komunikasi data dari komputer A ke komputer B. Ini memang ribet sekali kalau kita ingin menjelaskan tentang layer-layer di setiap maksudnya OSI, pemahaman OSI pada setiap layer. Nah, nanti akan ada video simulasi yang memang coba saya berikan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pemahaman daripada OSI layer ini. Nah, apa perbedaan daripada OSI dan TCP/IP?
Kalau OSI itu dia dalam OSI model itu ada 7 layer. Itu bisa diperhatikan, ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, dari setiap layer ini dia mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Maksudnya dia punya tujuannya masing-masing. Si application dia punya tugas sendiri, transport dia punya tugas sendiri, network juga sama. Itu di bagian OSI layer. Kalau di bagian TCP/IP itu hanya terdiri dari, ini ada update terbaru bahwa dia terdiri dari 5 layer. Ada application, transport, network, data link, dan physical. Jadi sebenarnya kalau dulu dikenal teorinya adalah 4. Ada link itu 1, tapi sekarang ada informasi update terbaru bahwa link itu dibagi menjadi 2 layer, yaitu data link dan physical. Nah, ini perbedaan antara OSI dan TCP. Jadi kalau OSI itu ada 7 layer, kalau TCP/IP itu ada 5 layer. Jadi mana lebih mudah untuk yang pemahaman dari OSI dan TCP/IP? Otomatis kalau misalnya kalau TCP/IP-nya cuma 5 layer, maka lebih lebih sedikit daripada yang OSI. Oke ya, ini nggak perlu dihafal. Mungkin dulu coba diperhatikan saja. Kira-kira kalau yang Anda mengenal bahwa ada 7 layer itu disebut OSI. Kalau ada yang 5 layer itu berarti disebut dengan TCP/IP. Nah, apa perangkat-perangkat atau protokol yang ada pada setiap lapisan OSI? Ini bisa diperhatikan kalau misalnya kita menggunakan layer misalnya di layer 5 dan 7, application, presentation, dan session, itu kalau device-nya itu terdiri perangkatnya hanya host dan firewall. Jadi kalau host dan firewall dia berjalan di layer 5 sampai dengan 7. Kalau protokolnya, protokol artinya yang menghandle daripada mengkomunikasikan antara perangkat itu ada Telnet, FTP, HTTP, dan DNS, Domain Name Server. Jadi kalau ditanya protokol itu, HTTP itu adalah protokol, itu berada di layer keberapa? Dia berada di layer 5 dan 7. Tetapi kalau TCP dan UDP ini berada di layer keempat atau berada di layer transport. Device-nya dia tetap host dan firewall, device perangkat. Nah, IP sendiri berada di layer ketiga atau network. Nah, sedangkan yang misalnya perangkat yang digunakan itu ada router, multilayer, ada switch. Ini maksudnya pemahaman di sini adalah protokol atau device yang digunakan dia berada di layer keberapa. Seperti contoh di sini IP berarti dia ada di layer yang ketiga. Nah, ada pertanyaan mungkin pemahamannya, kenapa sih pentingnya mempelajari TCP/IP dan OSI? Bukankah hanya OSI itu hanya sekedar teori saja, TCP/IP itu hanya sekedar teori saja? Tapi itu salah. Kita harus sebagai seorang yang fokus di bidang jaringan atau networking, itu harus dipahami sekali oleh praktisi IT. Artinya, kalau misalnya kita sudah memahami dari fungsi dari setiap layer, ada misalnya di OSI, TCP/IP, kita akan lebih mudah menyelesaikan suatu permasalahan atau terjadi trouble dalam suatu komunikasi data. Jadi kita bisa mendeteksi secara langsung kira-kira kalau terjadi trouble dia berada di layer keberapa. Kalau kita udah paham daripada misalnya tabel-tabel yang letak daripada setiap protokol dan device, maka kita akan lebih mudah menemukan solusi dari suatu kejadian ketika terjadi trouble atau terjadi suatu permasalahan. Itu ada sekilas teorinya, ada contoh misalnya. Kalau di layer 3 itu ada network jaringan, artinya kalau misalnya kita untuk melihat apakah paketnya memang terkirim, misalnya kita mengirimkan suatu data dari komputer A ke komputer B, apakah kita untuk memastikan apakah paketnya itu betul-betul terkirim datanya, maka kita bisa mengeceknya itu di layer yang ketiga. Dan juga ada yang contohnya layer kedua di data link dan layer keempat yang di bagian transport. Jadi kalau kita misalnya berbicara kepada firewall, kemudian protokol apa saja, protokol itu ada HTTP, ada HTTPS, kira-kira
ketika terjadi trouble, misalnya tidak bisa mengakses jaringan, maka kita bisa melihatnya, mengecekkannya di layer yang keempat di bagian transport. Nah, ini gambaran kira-kira kenapa pentingnya mempelajari TCP/IP dan OSI. Nah, ini adalah definisi penjelasan tentang TCP/IP. Seperti saya sebutkan tadi, TCP/IP sekarang sudah memiliki 5 layer. 5 layer, kalau dari dulu 4, itu ada di pembagian layer 1, di layer 1 di link, itu TCP/IP sekarang sudah di layer link, itu sudah dibagi menjadi 2, yaitu data link dan physical. Nah, ada satu perbedaan di sini bahwa antara TCP dan IP itu adalah 2 protokol yang berbeda. Ini perlu dipahami bahwa TCP dan IP itu adalah 2 protokol yang berbeda. Sedangkan yang menyamakannya adalah TCP/IP itu adalah sebuah model networking atau networking model. Saya lanjut. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat apa sih peran dari TCP/IP? Bagaimana sih fungsi TCP/IP dalam hubungan komunikasi data antar beberapa komputer? Nah, seperti contohnya di sini mungkin bisa saya kasih contoh adalah bagaimana ketika seseorang mengakses sebuah web browser, atau mengakses sebuah alamat website yang ada dengan menggunakan jaringan internet. Coba kita lihat contohnya. Misalnya seperti ini. Pertama adalah di bagian di samping ini bagian dari TCP/IP, ada beberapa layer. Kemudian kira-kira bagaimana ketika kita mengakses sebuah web browser, bagaimana ketika kita enter suatu link akan langsung muncul halaman homepage dari website yang kita akses. Coba kita lihat prosesnya. Misalnya ketika kita mengakses sebuah link, yang pertama di layer application, dia fungsinya adalah untuk mendefinisikan bagaimana sebuah browser yang ada di komputer kita itu bisa mengambil konten yang ada di web server, hingga akhirnya kira-kira apa yang kita inginkan itu tampil di website di browser kita. Misalnya ketika kita mengakses suatu link, misalnya nama websitenya. Jadi yang pertama, fungsi ketika kita membuat kasus tersebut, si bagian application ini dia adalah yang menghubungkan antara kita sebagai pengakses, peminta, dengan web server sebagai pengguna. Nah, bagian ini, jadi yang mengambil data dari web server itu siapa? Adalah bagian dari application, layer application ini. Nah, bagian application ini siapa? Inilah dihandle oleh HTTP. Jadi protokol HTTP inilah yang mengkomunikasikan antara permintaan dari si klien kepada server. Si klien misalnya minta, saya mau akses give me your homepage, saya meminta konten A misalnya. Jadi ketika kita meminta, maka kita memintanya kepada siapa? Kepada web server. Web server ketika menerima permintaan dari klien, maka web servernya akan menanggapi. Menanggapi bagaimana? Menanggapi dengan mengirimkan data, baik itu dalam bentuk HTML atau apa, kepada si klien yang sebagai pengguna atau peminta. Nah, yang menghandle ini semua, permintaan dari klien kepada server, kemudian server merespon permintaan dari klien, ini dilakukan oleh HTTP. Nah, HTTP ini adalah suatu protokol yang dia berada di dalam layer application. Nah, ini. Jadi kalau yang ini ada HTTP GET request ini artinya meminta, reply ini artinya merespon. Apa yang diminta, klien meminta kepada server, request, server memberikan apa yang diminta oleh klien, namanya reply atau respon. Data, HTTP data berarti dikirimkan apa yang menjadi permintaan klien kepada server. Nah, ini proses pertama. Yang kedua adalah di bagian transport.
Delay transport ini adalah terjadinya untuk membangun koneksi antar host. Host itu komputer, misalnya antara satu komputer dengan yang lain, klien dengan server. Nah, dia yang menghubungkannya, membangun koneksi, membangun komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain, antara klien dengan si server yang tadi. Jadi bagaimana artinya hubungannya antara application dan transport? Artinya tidak akan terjadi komunikasi oleh protokol HTTP kalau tidak ada yang TCP di bagian transport. Artinya HTTP, protokol HTTP membutuhkan jaminan agar data-data bisa dikirim oleh sempurna. Artinya, jadi yang mengirimkan data setelah tadi diminta oleh klien kepada server, itu urusannya adalah bagian transport. Nah, di bagian transport ini, protokol yang digunakan adalah TCP ataupun UDP, dua protokol tersebut. Nah, sedangkan di sini adalah contoh kasus ketika bagaimana kalau misalnya jika data yang dikirimkan itu gagal dikirim. Misalnya ada yang kasus bagaimana kalau misalnya ada data yang diminta oleh klien kepada server tapi datanya gagal dikirimkan atau gagal direspon. Nah, ini bagaimana artinya kalau kejadian seperti ini? Ini disebut dengan namanya adalah data loss. Loss ini data yang memang tidak terkirimkan antara permintaan dari klien kepada server. Seperti contohnya misalnya kita mengirimkan email. Kita kirim email dari kita sebagai pengirim mengirimkan email kepada orang lain. Itu bagaimana kalau misalnya datanya tidak terkirim? Itu berarti datanya disebut dengan data loss. Nah, siapa yang memberikan informasi bahwa data kita tidak terkirim? Ini dilakukan oleh TCP yang dari klien kepada server. Nah, ini adalah contoh ketika klien menginputkan sebuah alamat URL pada browser. Artinya, koneksi TCP/IP itu tidak langsung terjadi dan tidak langsung terjadi pengiriman data melalui HTTP. HTTP itu adalah protokol. Misalnya kita mengakses sebuah alamat URL uinarandiri.ac.id. Uinarandiri.ac.id itu adalah domain. Jadi komputer itu tidak mengenali nama ini. Jadi komputer dia tidak kenal uinarandiri.ac.id itu siapa, apa dia. Jadi dia nggak tahu. Maka untuk mengenali bahwasanya itu adalah alamat atau sebuah domain, maka dibutuhkan yang namanya adalah DNS atau Domain Name System. Apa itu Domain Name System? Itu adalah sebuah protokol yang digunakan untuk menerjemahkan alamat domain menjadi alamat IP. Jadi kalau misalnya alamat domain itu kan sebenarnya terdiri daripada IP. Komputer itu kan tidak mengenal dia. Misalnya kita ketikkan uinarandiri.ac.id, siapa dia? Itu komputer nggak kenal. Komputer dalam mengenal sebuah data, dia harus berbentuk bilangan biner 0 dan 1. Jadi bagaimana siapa yang mengubah dari alamat domain menjadi alamat IP atau menjadi bilangan biner, itu adalah kerjanya di Domain Name System, DNS. Jadi itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apa fungsi dari Domain Name System atau DNS? Dia adalah protokol yang mengubah alamat domain menjadi alamat IP supaya dikenal oleh komputer. Itu maksudnya. Itu fungsi daripada Domain Name System atau Domain DNS. Nah, oke, balik lagi ke contoh kasus yang tadi. Nah, sedangkan di bagian layer kedua ini, di bagian layer internet, di layer network atau network layer ini juga terdapat banyak protokol. Artinya di sini adalah digunakan yang mengenali antara, kalau tadi kan DNS kan fungsinya mengubah dari alamat domain menjadi alamat IP. Itu terjadi di bagian layer internet. Jadi disitulah IP-nya berada. Nah, kalau kita sebutkan kemarin bahwa di sini, di alamat di sini, di bagian di layer internet ini,
alamat IP nanti akan dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu network dan host. Network sebagai alamat dan host sebagai nomor yang ditujukan. Ini terjadi di layer yang layer internet di dalam layer TCP/IP. Nah, ini adalah contoh hubungan antara domain name system server dengan HTTP server. Bagaimana terjadi hubungan data, hubungan komunikasi antara satu klien, hubungan antara klien dengan server. Jadi misalnya kalau misalnya satu contoh, klien ingin mengetahui alamat IP dari domain http uin@arani.ac.id, maka dia mengirimnya datanya itu adalah ke domain name sistemnya dulu. Sampai di layer network, komunikasi IP itu terjadi antara satu-satu antara klien dengan web servernya. Ini adalah contoh proses pengiriman komunikasi antara klien dengan server yang dihubungkan oleh domain name system atau DNS server. Seperti saya katakan tadi bahwa klien yang mengetikkan alamat domain pada suatu web browser itu yang untuk bisa dikenali oleh web server, maka diubah dulu domain yang kita ketikkan menjadi alamat IP. Itu kerjaannya adalah si DNS server. Oke, di bagian link yang terakhir, bagian link ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan jalur antar node yang saling terhubung. Jadi data yang dikirimkan itu adalah dia berbentuk bits. Pada fisikal ini frame terjadi pada data link. Data link dan fisikal artinya di sini masih digabung, berarti protokol dan hardware-nya di sini. Jadi protokol, hardware atau device yang kita gunakan dia berada di layer ini. Oke, ini sekilas tambahan mengenai bagaimana proses enkapsulasi daripada Ethernet. Ethernet itu adalah satu device daripada perangkat komunikasi jaringan. Enkapsulasi itu adalah pengubahan dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Ini hanya sebagai tambahan saja. Nah, ini ada 5 tahap bagaimana enkapsulasi yang terjadi di dalam protokol TCP/IP. Ini gambarannya bagaimana kira-kira dalam setiap layer itu data yang kita kirimkan itu dienkapsulasi. Ini berhubungan dengan keamanan juga, dan kemudian data tersebut diubah atau dienkapsulasi. Ini semuanya terjadi di dalam protokol TCP/IP. Coba kita perhatikan di sini ada bagian data, segmen, packets, frame, dan juga ada di bagian bit. Ini semuanya bagaimana komputer itu mengenali atau mengidentifikasi dari hubungan komunikasi dari komputer klien yang mengirimkan data atau suatu permintaan. Oke, itu sekilas teori mengenai pemahaman networking model. Jadi saya ngambil kesimpulan bahwa bisa diambil kesimpulan networking model itu adalah suatu acuan atau aturan yang dibuat supaya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh produsen-produsen yang berbeda itu tetap akan bisa saling dikenali walaupun merek dan jenisnya itu berbeda-beda. Nah, ini ya gambarannya, artinya networking model itu ada 2, yaitu yang kita kenal sebagai OSI, yang kedua adalah sebagai TCP/IP. Pemahamannya di sini yang perlu diingat bahwa OSI itu terdiri dari 7 layer, sedangkan TCP/IP itu terdiri dari 5 layer. Jadi setiap layer ini dia mempunyai peran dan fungsi-fungsi yang berbeda. Baik, itu sekilas teori tentang model networking. Mengenai pemahaman daripada network TCP/IP dan OSI, nanti saya akan coba perjelas kembali dalam modul OSI, modul dalam bentuk dokumen yang akan saya share sebagai bacaan kepada para mahasiswa semuanya untuk mempelajari lebih lanjut apa sebenarnya networking model, khususnya bagian layer yang ada dalam OSI dan juga pada TCP/IP. Baik, sekian untuk yang pembahasan networking model ini. Nanti kalau ada diskusi, kita diskusikan lagi di dalam Google Classroom ataupun di dalam grup WhatsApp.
Akhiri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.